Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, pagi hari ini kita lanjutkan ngaji kita, yaitu ngaji kitab Bidayatul Hidayah, yang kemudian ada syarahnya namanya Maraqil Ubudiyah oleh Imam An-Nawawi. Bidayatul Hidayah ini karangan Imam Al-Ghazali. Nanti kita paralelkan dengan kitab Al-Fiqhul Islami itu karangan Syekh Wahab Az-Zuhaili. Jadi tema kita pagi hari ini adalah Babu Adabil Wudu'i. Jadi mengenai adab-adab berwudu. Nah, jadi sekali lagi materi kajian kita ini ya materi yang sehari-hari yang biasa kita lakukan. Ini sebenarnya kita sudah lakukan, tapi kan tidak ada salahnya. Bagian dari ta'lim kita untuk mengecas ulang. Ya. Al-muradu bil adabi huna al-matlubah. Jadi yang dimaksud adab, ya, penjelasan Imam An-Nawawi ini adalah patasmilu al-mandubatu wal wajibah, meliputi hal-hal yang memang disunatkan, bahkan termasuk yang wajib. Dan nanti ini di dalamnya ada banyak, ada puluhan ini adab yang sebaiknya kita lakukan pada saat kita mau berwudu, ya, baik yang sifatnya sunat ataupun yang sifatnya wajib, ya, itu adab. Walaupun ada yang membedakan, kan ada istilah sunat, ya sama juga. Kalau sunat itu memang Rasulullah SAW lakukan, ya, dan hampir tidak pernah ditinggalkan. Tapi adab ini juga sama, cuma agak dibawanya sedikit. Jadi kalau kita mau melengkapi, nah ini adabnya. Kalau yang fardunya, yang wajibnya itu yang Allah firmankan dalam Al-Quran, surat Al-Maidah ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum. Itu yang wajib. Wahai orang-orang beriman, kalau kamu mau salat, faghsilu wujuhakum, maka mulailah dengan basuh wajah. Wa aydiyakum ilal marafiqi, kedua tanganmu sampai siku. Wa amsahu birusikum, dan sapulah bagian dari kepalamu. Baru yang terakhir adalah warjulakum ilal ka'baini, dan basuhlah kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Itu yang wajibnya. Kalau itu tidak dilakukan, maka tidak sah wudu. Nanti Imam Asy-Syafi'i itu menambahkan dua. Pertama niat. Jadi kalau niat adalah fardu. Nah, baru yang keenam adalah tertib. Ya, tertib harus mendahulukan yang dahulu dan terakhir yang dibelakangkan. Itu yang wajib. Tapi kalau yang ini supaya lebih sempurna, maka adab. Nah, ini menjadi penting, karena kalau kita mau memperbaiki sholat, yang pertama harus diperbaiki adalah wudu, gitu. Ya, karena wudu inilah yang menyampaikan kita kepada sholat. Nah, jadi wasilah sampai ke sana, maka inilah penting. Fa iza faragta minal istinja'i fala tatrukis siwak. Jadi yang pertama, apabila kamu selesai istinja, ya, ini istinja ini misalnya kita ini kalau bangun rata-rata itu langsung masuk ke toilet untuk kencing lah, ya, atau mau buang air besar. Nah, setelah itu kita keluar, maka sebelum berwudu, fala tatrukis siwak, janganlah kamu tinggalkan siwak. Ya, siwak ini dalam bahasa kita adalah sikat gigi, ya, sikat gigi. Kalau mau menggunakan, ya, kayu, pucuk-pucuk kayu itu yang biasa dipakai Rasulullah SAW, itu namanya siwak.
biasa tuh dian itu ke mulut. Kalau kita mau pakai sikat gigi yang biasalah pada umumnya kita pakai itu juga sama ya, sama. Jadi sikat gigi mau menggunakan pasta ataupun enggak. Tapi yang jelas itulah bagian dari sunat yang diminta jangan kau tinggalkan. Ya sama juga diperintahkan. Jadi yang pertama harus dilakukan adalah siwak ya, bersiwak. Fa innahu, karena siwak itu ya matharatul lil fami wa mardatul lirabbi ya wa muskhitatul lisyaitan. Jadi salah satu di antara manfaat siwak itu adalah ya membersihkan mulut dan gigi. Nah, terutama mardatul lirabbi ya mendatangkan keridaan Allah. Nah, itu siwak. Jadi siwak ini adalah sesuatu yang sangat penting dalam agama dan juga dalam kesehatan ya, kesehatan mulut dan gigi termasuk kesehatan rohani ya, karena kalau Allah ridha itu artinya rohani kita bagus ya. Allah ridha itu artinya hati jiwa kita itu disayangi oleh Allah. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah kata Imam Al-Ghazali, summa ijlis lil wudu ya, kemudian setelah bersiwak, duduklah baik-baik, ya, duduklah baik-baik, ya, maksudnya duduk itu ya, untuk mau mustaqbilal kiblati ala mawdi murtafi'in kai la yusibaka ar-rashash. Jadi setelah itu duduklah mustaqbilal kiblati ala mawdi murtafi'in, ya, duduk dengan menghadap arah kiblat. Ya, jadi itu adab disunatkan. Nah, ini juga seringkali tempat-tempat wudu di beberapa masjid surau, apalah namanya, di kota Pontianak ini pada umumnya dan tempat-tempat lain itu kadang-kadang malah membelakangi arah kiblat. Nah, itu sudah keluar dari adab itu. Jadi disunatkan. Kenapa mau disunatkan menghadap arah kiblat? Karena arah kiblat itu adalah arah yang memang untuk diterima doa. Jadi mempercepat juga diterima doa itu adalah menghadap arah kiblat. Jadi arah segala kebaikan itu arah kiblat. Ya. Kecuali kalau berdoa yang memang dalam posisinya memang sudah ditentukan seperti itu memang beda. Misalnya orang kalau doa pada waktu baca khutbah itu kan membelakangi arah kiblat tuh, kan tidak mungkin balik membelakangi jamaah, itu tidak mungkin. Ya, sama juga ini. Jadi kalau kita sholat ini, mohon maaf ya, tambahan saja. Karena ini kita bicara tentang arah kiblat, saking pentingnya arah kiblat itu termasuklah dalam berdoa. Nah, kecuali yang tadi itu. Nah, termasuk juga penjelasan para ulama bahwa termasuk dikecualikan, misalnya kalau imam itu kan dia menghadapnya ke arah jamaah, maka pada waktu berdoa, itu berdoa menghadap ke jamaah juga tidak apa-apa, gitu ya, tidak apa-apa, karena ya memang biasa Nabi setelah selesai sholat itu ada 3 posisi. Pertama, Nabi menghadap ke arah jamaah. Yang kedua, Nabi itu jamaah itu sebelah kanan, jadi menghadap ke sini nih. Nah, itu yang ketiga, biasa pada posisi semula, tidak. Jadi ada 3 itu, dan itu semuanya boleh. Jadi sekali lagi disunatkan kalau mau berwudu itu duduklah dengan menghadap arah kiblat sebelum memulai wudu itu. Nah, jadi yang tadi saya katakan di beberapa tempat di masjid ini, karena memang masjid kita ini kan masjid yang memang disetting itu bukan sejak awal. Jadi tanahnya itu mungkin karena ya macam inilah komplek ya. Jadi sehingga lokasinya itu tidak memungkinkan. Ya, tidak mungkin. Kecuali kalau masjid itu yang memang pada di tempat tanah kosong,
lahan yang memang betul-betul dari awal, itu sebaiknya disetting gimana caranya tempat wudhunya selalu menghadap ke arah kiblat. Gitu. Nah jadi kalau udah tahu begini nih, usahakan kalau misalnya kita berwudu, walaupun tempat wudhunya itu tidak persis, badan kita aja diposisikan, badan kita miring aja. Nah begitu juga di rumah kita. Di rumah kita itu ya usahakan ya ada tempat wudhu di mana posisinya itu bisa dipakai untuk selalu menghadap arah kiblat. Nah sama juga karena tadi disunatkan bersiwak. Nah itu sebaiknya di tempat di mana tempat wudhu yang kita sudah buat di rumah itu di samping kiri kanannya itu ada tempat sikat gigi. Sehingga begitu sebelum kita berwudu secara otomatis karena di situ ada tempat-tempat sikat gigi, maka kita sikat gigi sehingga nilai pahalanya itu kita secara terpenuhi ini. Nah, itu. Ya, karena kita ini kadang-kadang beramal itu karena kebiasaan, ya, bukan karena kita tahu dalilnya. Karena berapa banyak dalil-dalil agama kita tahu, tapi kita tidak bisa jalankan karena ya tidak disetting situasi dan kondisinya. Itu yang kedua. Saya kira ini, terima kasih, mohon maaf atas semua kekurangan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menata hati jiwa dan pikiran kita, terutama mudah-mudahan pekan depan kita bisa lanjutkan. Wassalamualaikum wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.